warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My name is Putri Mulia Berlian. My student identity number is 2302931. Here I will explain about the case study presentation. The subtopic is problem solution with use an LPP with one constraint and three variables, and the last is conclusion. The problem is a person plans a daily diet menu consisting of a staple food, a side dish, and the vegetables. The amount of energy obtained depends on the combination of the three types of food, while the total daily calorie intake must not exceed a certain limit, which is 600 calories. Determine the portion of each type of food so that the total energy obtained is maximized. Jadi, di sini ada seseorang yang sedang melakukan plan atau membuat rencana menu hariannya. Ada terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, serta sayuran. Energi yang diperoleh itu bergantung pada kombinasi dari ketiga jenis makanan yang telah disebutkan. Sedangkan total kalori harian tidak boleh melebihi batas tertentu, yaitu sekitar 600 kalori. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan porsi dari masing-masing makanan agar energi yang diperoleh itu maksimal. So the solution is let x1 is portion of staple food, x2 is portion of side dish, and the x3 is portion of vegetables. Jadi di sini sebelum kita memulai untuk menyelesaikan permasalahan tadi, kita akan memberikan X1 itu adalah porsi dari makanan pokok, X2 itu porsi dari lauk pauk, dan X3 itu merupakan porsi dari sayuran. Sehingga kita akan bisa mulai untuk melakukan step by step untuk menyelesaikan permasalahan ini. The step one is find Lagrange function. The energy obtained depends on the interaction of the three foods. So the three food is f x1, x2, x3 equals to x1 times x2 times x3. Since the calorie contribution of each food portion is not specified, we assume that the one portion of staple food provided 100 calories. One portion of side dish provided 200 calorie, and one portion of vegetables provide 50 calorie. Each x1, x2, x3 equals to 100 x1 plus 200 x2 plus 50 x3 minus 600. So the Lagrange function is L x1, x2, x3 lambda equals x1 times x2 times x3 minus lambda times in bracket 100 x1 plus 200 x2 plus 50 x3 minus 600. Jadi, untuk step pertama ini, kita akan menemukan fungsi dari Lagrange-nya. Nah, di sini kan tadi telah diketahui kalau semisal energinya itu kita tuh memiliki tiga food. Yang pertama itu ada staple food, ada side dish, dan juga vegetables. Maka dari itu tujuan kita adalah f x1, x2, x3 itu sama dengan x1 dikali x2 dikali dengan x3. Karena di sana tidak disebutkan berapa kalori dari setiap porsi setiap makanan, maka kita akan mengasumsikan bahwa setiap porsi makanan pokok itu memiliki 100 kalori, satu porsi dari lauk pauk itu 200 kalori, serta satu porsi dari sayuran itu terdiri dari 50 kalori. Dan juga kita mengetahui total kalori maksimumnya itu 600. Sehingga bisa kita temukan fungsi dari H-nya yaitu H, X1, X2, X3 itu sama dengan 100x1 ditambah 200x2 ditambah 50x3 dikurang dengan 600. Kenapa di sini dikurang 600? Karena total kalori maksimal yang kita dalam sehari itu adalah 600, makanya kita kurang dengan 600. Nah, setelah itu kita temukanlah fungsi dari Lagrange-nya, yaitu L, X1, X2, X3 lambda itu sama dengan berarti fungsi dari fx itu kita kurangi dengan fungsi H dikali dengan lambda.
Sehingga kita peroleh fungsinya yaitu X1, X2, X3 dikurangin lambda itu dikali dengan dalam kurung 100 X1 tambah 200 X2 ditambah 50 X3 dikurangi dengan 600. So we can do the next steps. The next step 2 is find stationary point of Z0, X1, X2, X3, and lambda. Here, the first is do L per do X1 equals 0. So, do L per do X1 equals X2 times X3 minus 100 lambda equals to 0. The second is do L over do x2 equals 0 is do L over do x2 equals x1 times x3 minus 200 lambda equals to 0. And in the three equation is do L over do x3 equals 0. So do L over do x3 equals to x1 times x2 minus 50 lambda equals to 0. And the last is do L over do lambda equals to 0. So do L over do lambda equals 100 x1 plus 200 x2 plus 50 x3 minus 600 equals to 0. And then we get the do L over do lambda is 100 x1 plus 200 x2 plus 50 x3 equals to 600. From equation 1 to 3, we get the equation is x2 times x3 over 100 lambda equals to x1 times x3 over 200 lambda equal X1 times X2 over 50 lambda. Di sini kita melakukan step yang kedua itu untuk menentukan titik dari stasioner dari Z0, X1, X2, X3, dan juga lambda. Nah, untuk yang pertama itu kita akan mencari turunan L terhadap X1 itu diperoleh X2, X3 dikurangin 100 lambda. Kemudian untuk turunan yang kedua kita juga akan mencari turunan L terhadap X2 itu diperoleh X1 kali X3 dikurang 200 lambda sama dengan 0. Kemudian kita cari juga turunan L terhadap X3 itu diperoleh X1 kali X2 dikurangi 50 lambda sama dengan 0. Kemudian yang terakhir itu kita juga akan mencari turunan L terhadap lambda sehingga kita dapatkan itu nilainya adalah 100x1 tambah 200x2 tambah 50x3 dikurangi 600 sama dengan 0. Di sini kita akan pindah ruaskan 600-nya menjadi 100x1 ditambah 200x2 ditambah 50x3 sama dengan 600. Nah, dari persamaan 1, 2, dan 3 ini, kita memperoleh persamaan perbandingan, yaitu berupa X2, X3 per 100 lambda, itu sama dengan X1, X3 dibagi dengan 200 lambda, itu sama dengan X1, X2 dibagi dengan 50 lambda. So from the first comparison, is x2 times x3 over 100 lambda equals x1, x3 over 200 lambda, we get the x1 is 2 times x2. So from the second comparison, we get the x1 times x3 over 200 lambda equals x1 times x2 over 50 lambda. So we get the x3 is 4 times x2. So, and then we get the value of x1 and x3. Next, we can substitute value of x1 and x3 to the constraint. So we get the 100 times 2x2 plus 200x2 plus 50 times 4x2 equals 600. So we get the value of x2 is 1. And then the value of x2 we substitute to the equation and x1 and x3. So we get the x1 is 2 and x3 is 4. So stationary point is Z0, x1, x2, x3 is 2.1.4.
Jadi, di sini kita akan melanjutkan yang telah kita ketahui tadi, kita dapatkan perbandingannya. Untuk perbandingan pertama, kita akan mencari nilai dari X1. Nah, X1 ini kita peroleh nilainya adalah 2X2. Sedangkan kita gunakan lagi untuk perbandingan yang kedua untuk menemukan nilai dari X3. Setelah kita dapatkan nilai X1 dengan X3, maka kita akan substitusi nilai dari X1 dan X3 itu ke dalam constraint atau ke dalam fungsi kendala yang tadi di awal. Nah, setelah kita substitusikannya, maka kita memperoleh nilai dari X2 itu sama dengan 1. Nah, nilai dari X2 sama dengan 1 ini kita akan substitusikan untuk menemukan nilai dari X1 dan juga X3. Nah, untuk X1 itu sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Untuk X3 itu sama dengan 4 dikali 1 itu sama dengan 4. Maka kita udah memperoleh nilai dari X1 itu sama dengan 2, X2 itu sama dengan 1, dan X3 itu sama dengan 4. Sehingga telah kita memperoleh titik dari stasionernya yaitu 2, 1, dan 4. Next, the step 3 is find delta 4 and delta 3. Because in the question asks to find the maximum, then delta 4 less than 0 and the delta 3 is greater than 0. And step 4, di step 3 ini kita diminta untuk menentukan delta 4 dan juga delta 3. Nah, karena di dalam soal itu telah kita diminta untuk menemukan maksimum, maka delta 4 itu kurang dari 0 dan delta 3 itu akan lebih dari 0. Nah, jika di suatu soal itu tidak ditentukan, kita akan menemukan sebuah maksimum atau minimum, maka kita bisa menemukan nilai dari delta 4 dan delta 3-nya itu menggunakan matriks Hessian. So, the next step is step 4. Determine the maximum energy at stationary point Z0, X1, X2, X3 equals 2.1, 0.4. Substitute stationary point Z2, 1, 4 to the objective function. We get the fx1, x2, x3 equals x1 times x2 times x3. So we get the f 2.1.4 equals 2 times 1 times 4 equals 8. So the maximum energy obtained is 8 energy unit, and to maximize energy intake under the 16 calorie limit, the optimal daily diet is 2 portion of staple food, 1 portion of side dish, and the 4 portion of vegetables. Jadi untuk langkah yang keempat itu merupakan langkah yang terakhir, itu untuk mencari tahu atau maksimum energi dari titik stasioner yang telah kita ketahui tadi yaitu 2, 1, 4. Nah, di sini kita akan substitusi nilai dari titik stasionerinya ke dalam fungsi tujuan kita, yaitu X1 kali X2 kali X3. Nah, di sini berarti kita akan kalikan dia 2 dikali 1 dikali 4 itu akan menghasilkan 8. Sehingga dari inilah kita ketahui bahwa maksimum dari energinya yaitu 8 energi. And then untuk memaksimumkan energi yang kurang dari 600 kalori yang telah dibatasi tadi, maka optimal dari daily dietnya yaitu yang pertama 2 porsi untuk makanan pokok, 1 porsi untuk lauk pauk, dan yang terakhir yaitu 4 porsi untuk sayuran. So, the next is conclusion. Using the Lagrange multiplier method, the optimal solution was obtained under a 16 calorie constraint. Because the problem explicitly requires a maximization and the objective function is positive within the feasible region, the stationary point representation a maximum. The optimal diet is 2 portions of staple food, 1 portion of side dish, and 4 portions of vegetables, which give the maximum energy intake. So, that's all from me, guys. Thank you for your attention and sorry for any mistake. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.